kita akan hilang harapan di dunia. Jangan kita besar-besarkan hal bendera. Banyak dari dana Otsus dari 2007 sampai 2027 hangus. Pak Juha melihat apakah kita masih berada pada positive pitch atau negative pitch? Eits, subscribe dulu. Halo Pak Juha. Ya, selamat siang. Selamat siang. Sehat Pak Juha? Saya sehat dan senang bisa kunjungi lagi Aceh. Sudah 1 tahun saya tidak ke Aceh karena ada kesibukan lain. Ya. Ini agenda ke Aceh apa Pak Juha? Ya, agenda tentu kemarin 15 Agustus kita kan mengingati dan kita selebrasi perdamaian Aceh 21 tahun. Ya. Pak Juha, momentum 21 tahun Damai Aceh selalu dirayakan. Ya, setiap 15 Agustus itu selalu dirayakan. Tapi momentum 21 tahun itu muncul sedikit kericuhan. Ya, kericuhan. Kericuhan ini bisa jadi berlandaskan realitas sosial. Ya. Realitas sosial sudah damai sudah 21 tahun, tapi pada sisi lain masyarakatnya miskin. Ya. Pada sisi lain pembangunannya tidak maksimal dan seterusnya. Ya, artinya Pak Juha dalam momentum 21 tahun Damai Aceh ini, kenapa ketidakpuasan itu baru muncul di 21 tahun ini? Kenapa perayaan sebelumnya tidak ada ketidakpuasan seperti ini? Ya, saya rasa dan tentu ada beberapa faktor. Tetapi mungkin faktor pertama itu bencana alam yang Aceh menghadapi bulan November tahun lalu. Ya, itu kan bencana luar biasa. Kemudian mungkin ada harapan lain dari Aceh, pemerintah Aceh pasti harapan ini diumumkan bencana nasional. Supaya memudahkan bangun kembali, dapat keuangan untuk proyek-proyek yang raksasa, luar biasa. Kalau menurut saya itu terjadian, saya kan tidak ada di sini, tetapi saya dapat banyak laporan. Ya, di satu sisi hampir seperti tsunami. Saya rasa itu adalah salah satu faktor yang saya dapat info dan berita. Laporan selama 3 hari saya di Aceh, masih banyak daerah-daerah yang merugikan karena bencana alam itu. Saya rasa itu. Ya. Mungkin kedua, mungkin ada harapan bahwa MOU Helsinki melahirkan hal-hal lebih besar dan lebih konkret di Aceh mengenai ekonomi, mengenai hal-hal lain. Oke, kemudian setiap politik, MOU ini kan hasil dari politik, Pak Juha ya. Tentu kalau bicara politik tentu ada panggung depan dan panggung belakang. Ya. Artinya kemudian 20 tahun MOU ini Pak Juha, kalau memang kita butuh melakukan evaluasi perdamaian ya untuk masa depan Aceh yang lebih baik. Dari sisi apa saja yang mesti kita evaluasi? Karena ini nampak kalau panggung depannya baik-baik saja. Ya. Tapi panggung belakangnya ini sudah mulai Pak Juha. Ya. Apa yang mesti Oke, saya kira ini sangat penting. Poin sangat penting. Ini kan MOU Helsinki. Ya. Ini bukan manual. Ini fondasi untuk bangun Aceh kembali dan normalisasi. Ya. Artinya semua faktor, semua elemen, instrumen untuk pemerintahan Aceh itu sangat penting. Tentu pertama UUPA. Ya. Kemudian ada regulasi lain, ada keputusan menteri. Itu tentu boleh direvisi. Ya. Asal kita masih tetap di koridor MOU Helsinki. Ya. Tadi pagi saya diundang oleh Wagub Pak Fadullah. Kami bicara 2 jam.
Dan memang satu hal yang naik adalah permintaan revisi UUPA dan Dana lain-lain. otsus. Ya, dana otsus. Itu saya rasa harus diperhatikan di Jakarta. Mudah-mudahan itu sudah dibahas beberapa kali. Mudah-mudahan bisa mencapai, meningkatkan itu semua regulasi UUPA lain-lain supaya lebih lancar. Apa yang kira-kira yang berhasil sudah banyak Pak Juha. Dari konsensus UUPA, dari konsensus MOU Helsinki, ada UUPA dan seterusnya, undang-undang berikutnya, peraturan berikutnya. Itu sudah banyak yang berhasil. Ya. Tapi dalam perspektif Pak Juha sebagai aktor perundingan RI dan GAM ini, apa saja yang kira-kira yang belum berhasil dan butuh effort yang lebih besar untuk keberhasilannya? Saya rasa dari diskusi yang tadi pagi dan sudah sebelumnya, harapan Aceh adalah jangan terlalu banyak birokrasi. Artinya hak-hak pemerintahan Aceh harus lebih lancar, ya. Kadang-kadang ada birokrasi yang lama sekali, tidak bisa maju, izin-izin atau lain-lain. Saya kan tidak tahu semua, tetapi ekonomi Aceh hanya bisa tumbuh kalau ada investor. Investor hanya akan ada kalau izin bisa keluar, tidak banyak birokrasi. Kemudian kepercayaan, stabilitas politik. Ini tanggung jawaban kita sama-sama, kita semua. Dan tentu sekarang diskusi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Saya harapan tinggi karena ini pemerintahan baru, pemerintahan Pak Presiden Prabowo, fokuskan dan perhatian Pak Presiden sudah 20 tahun ke Aceh. Artinya harapan tinggi. Mungkin satu hal saya boleh naikkan dari perspektif saya itu mengenai dana otsus. Ini kan dana otsus di UUPA, ya, 15 tahun 2%, 5 tahun kemudian 1%. Tetapi peraturannya itu masukin program dievaluasi di Kementerian Keuangan, ada bagian yang batal. Tidak dilaksanakan oleh karena satu dan lain kekurangan. Tetapi yang saya baru dapat info tahun lalu, uang 2007 yang tidak dipakai hangus. Uang 2008 dan seterusnya. Kalau tidak lulus program, tidak dikonfirmasikan dari pusat, uangnya hangus. Menurut saya itu tidak benar. Kalau menurut saya, ini kan saya bukan pemerintahan, tetapi ini masuk akal. Justru itu, apalagi karena Aceh mengalami bencana alam yang ketiga. Yang pertama kan konflik, yang kedua tsunami, yang ketiga ini. Artinya harapan saya kan hanya penasehat. Bukan ada power untuk memutuskan, tetapi permintaan untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah juga, supaya bisa ada solusi untuk dana otsus dilanjutkan untuk Aceh. Tapi Pak Juha, munculnya kericuhan 15 Agustus kemarin di Masjid Raya, itu menandakan bahwa panggung belakang dalam perdamaian ini ada masalah. Masalahnya bukan hanya ke pusat, tapi ada sinyal, ada analisa, termasuk analisa Pak JK yang menyebutkan bahwa ini adalah munculnya kelompok-kelompok, termasuk Gen Z, kan mudah-mudahan sekali, yang lahir baru-baru mungkin 30 tahun yang lalu, termasuk yang tungku-tungku juga beberapa pemuda-pemuda juga. Dan ini ada analisa Pak JK, ini persoalan ketidakpercayaan kelompok di Aceh terhadap orang Aceh. Artinya ini bukan juga hanya persoalan yang sifatnya vertikal, tapi ada persoalan horizontal juga, Artinya leadership, kemudian gaya hidup dan seterusnya. Dalam konteks itu Pak Juha, bagaimana kemudian generasi-generasi baru ini itu kita bisa
tidak menimbulkan luka lama. Artinya gesekan damai ini itu harus betul-betul dapat kita pelihara supaya damai ini bisa eksis. Ya, ini tentu sangat penting dan memang ini kan berapa tahun lagi sudah generasi yang tua, yang lama sudah bukan tidak ada lagi, tetapi tidak lagi posisi petinggi atau pimpinan. Untuk perdamaian Aceh kuat, solid, 30 tahun ke depan supaya kita mencapai 50 tahun. Ya, harus kita memperhatikan hal-hal yang Bapak tadi naikkan. Ini dari perspektif saya, 1 tahun lalu saya ingatkan. Ini perdamaian Aceh ini adalah luar biasa. Kalau kita lihat peta dunia, setelah 1 tahun lalu, beberapa konflik muncul lagi di seluruh dunia diperhatikan meskipun ini bukan perang antara negara tetapi perang domestik. Tetapi yang 30 tahun. Kalau ini tidak sukses atau ada masalah besar atau ada kelompok-kelompok lain yang tidak 100% dukung ini perdamaian, itu kita akan hilang harapan di dunia. Itu saya ingatkan semua kelompok Aceh tetapi juga kelompok dan pimpinan-pimpinan Jakarta. Kita harus sama-sama jaga. Ini adalah harta, bukan hanya Aceh, Jakarta. Ini adalah harta dunia, karena kita sama-sama yang kerjakan bisa mencapai perdamaian Aceh. Pak Joha, kemudian muncul analisa juga bahwa beberapa yang kejadian kemarin itu adalah di luar kelompok GAM, tapi masyarakat Aceh. Nah, kemudian ada narasi yang berkembang bahwa sentimen konflik terhadap Jakarta dan horizontal itu makin menguat dengan seperti Pak Joha sampaikan tadi, ada persoalan penanganan bencana yang lambat, yang sampai bulan ini beberapa bulan sekarang masyarakat masih luar biasa musibahnya. Ditambah Pak Joha penemuan blok Andaman. Yang kemudian merasa ini adalah dilakukan di laut, kemudian pipanisasi dan seterusnya. Padahal tidak begitu juga informasinya. Artinya ada informasi pengolahan migas yang tidak sampai ke bawah, yang real bagaimana sebenarnya. Nah, apakah kelompok-kelompok muda ini, bagaimana kita meyakinkan kelompok-kelompok muda di Aceh yang di luar struktur Gerakan Aceh Merdeka ini bisa menjadi pembawa perdamaian? Bagaimana Pak Joha? Ya, kalau untuk hal-hal begini paling penting transparansi. Itu transparansi. Kemudian harus juga menjelaskan struktur-struktur apa yang dijanjikan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ketiga, harus kembali juga apa perjanjian dulu, apakah cukup? Apakah itu bisa dirubah menguntungkan Aceh lebih atau pemerintah Aceh bisa terima tanggung-jawaban dan hak posisi lebih tinggi, lebih besar. Itu ya dari perspektif saya ini transparansi dan tentu kalau ada pengangguran yang tinggi, ekonomi yang tidak bagus. Hal-hal ini pasti muncul karena ada perasaan itu harta alam atau yang ada di Aceh bukan menguntungkan Aceh cukup. Apakah Pak Joha melihat realitas itu dimunculkan oleh kelompok yang kemarin demonstrasi atau ricuh? Itu susah untuk saya katakan persis begini-begini. Saya belum evaluasi semua intel saya dapat dari beberapa sumber. Saya kan ada mata-mata telinga di mana-mana. Saya dapat banyak info. Itu bisa muncul dari OTK, orang tidak kenal. Tetapi saya harap jangan ada paranoia. Jangan ada
cerita-cerita yang tidak benar. Karena dalam situasi ini bisa ada muncul cerita yang tidak benar. Kalau boleh, saya hanya mau katakan Hari Damai Aceh tanggal 15 Agustus kita harus semua kelompok pemerintah, daerah, pusat, aparat, masyarakat, organisasi masyarakat, ormas, hati-hati dan perhatikan dan jaga. Jangan ulang lagi pada hari itu, tanggal 15 Agustus. Ke depan. Karena ini pasti hancurkan kita punya semangat, kita punya tujuan ke masa depan. Betul. Itu sangat bukan hanya pesan. Ini adalah perintah dari saya sebagai mediator Helsinki. Pak Joha, saya masuk di wilayah sensitif soal bendera bulan bintang. Sepertinya sumber kericuhan itu selalu bermuara dari situ. Dalam konteks Pak Joha sebagai negosiator perdamaian, bagaimana kemudian bendera menjadi simbol perdamaian, bukan kemudian bendera menjadi sumber ketegangan? Ya, ini memang sensitif dan saya juga harus hati-hati apa yang saya sampaikan. Tetapi nomor satu, jangan kita besar-besarkan hal bendera. Itu hanya bendera. Ya, itu GAM, struktur organisasi tidak ada lagi. Artinya itu bendera GAM. Kalau untuk saya, menurut saya itu sejarah. Dan kita harus jaga menghormati sejarah dan ingat itu. Kemudian juga itu meskipun dianggap itu simbol mau merdeka atau orang berteriak merdeka, itu bukan artinya bisa jadi merdeka. Itu perjanjian MOU Helsinki adalah Aceh termasuk GAM. Sudah tanda tangani, setuju. Kita semua dalam NKRI. Artinya muncul hal sensitif. Ya, untuk aparat, mungkin untuk beberapa pihak di pemerintah pusat, bendera sensitif. Tetapi kita juga tidak usah membesarkan bahwa faktornya, bahwa itu adalah tanda nanti mau merdeka. Tidak bisa. Dan tidak mungkin. Dan tidak mungkin. Ini kita harus ingat, geopolitik dunia sudah berubah. Jauh beda kalau kita bandingkan 1976. Kata kita ingat 2002 atau 2005. Geopolitik sangat sensitif, bahaya dan semua negara jaga persatuan negara. Dan menurut saya seperti dikatakan tidak mungkin dan mimpi mungkin ada di pikiran orang, tetapi itu tidak bahaya. Untuk ke arah sana, tidak mungkin. Pak Joha, bagaimana kemudian bendera ini jangan kemudian menjadi sumber ketegangan? Apa yang mesti dilakukan oleh kita semua? Oleh negara, oleh masyarakat, oleh mantan kombatan dan seterusnya. Ya, ini kan dulu setelah AMM tinggalkan Aceh bulan Januari 2007, ya. Hampir 20 tahun lalu itu ada diskusi mengenai hal ini juga, mengenai bendera dan lain-lain. Itu yang penting adalah musyawarah, dialog, diskusi. Dulu dengan almarhum Dr. Farid Hussein dan dia punya yayasan Institut Perdamaian Indonesia dan yayasan saya Pakta Finlandia, kami mengadakan 9 kali MOU Roundtable. Menurut saya harus aktif, proaktif ada pertemuan antara pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk membahas selama bisa dapat solusi, persetujuan. Ya, itu tidak ada lain daripada diskusi dan mencapai solusi. Mungkin juga penting sekali latar belakangnya mengenai bendera GAM.
harus ada penjelasan kepada masyarakat. Ya. Ini kan Dalam MOU bagaimana? ya, kalau dalam MOU itu ada 2 prinsip yang paling kuat di MOU. Di halaman pertama, dignity for all. Oke. Dignity for all. Tetapi yang kalimat terakhir di MOU Helsinki adalah pemerintah RI dan GAM tidak akan mengambil tindakan yang tidak konsisten dengan rumusan atau semangat nota kesepahaman ini. Artinya ini bukan termasuk GAM, termasuk kita semua. Ya. Jangan kita provokasi dengan hal dan faktor yang kita tahu akan diambil di pihak kedua seperti aparat negatif. Harus ada balance, dan balance itu ya harus diskusi antara Aceh dan pemerintah pusat. Ya. Pak Juha, kita sangat bersyukur atas kedamaian, ya, dan basis kedamaian ini adalah di atasnya ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di atas Undang-Undang Pemerintahan Aceh ada MOU Helsinki. Nah, ada tidak MOU Helsinki yang barangkali belum terrealisasi semuanya, yang kemudian ini menjadi celah munculnya kericuhan-kericuhan berikutnya? Ya, ada. Apa itu pasti ada. Kami pernah mengadakan di Jakarta rapat koordinasi mengenai sampai berapa butir sudah penuh 100% direalisasi, apa yang belum sama sekali, apa yang baru 50% atau 30%. Saya sudah sampaikan sama Wali Nangro, Tengku Malik Mahmud, ya, dan dia tahu saya tersedia ikut sebagai sumber special advisor, penasehat khusus dari tim mediator. Ini kan ada sebenarnya 2 mediator saja. Almarhum Presiden Marty Ahtisaari yang meninggal dunia 3 tahun lalu, dan tinggal saya. Ya, saya tahu semua butir, apakah di diskusi di Helsinki atau waktu AMM, untuk ada masukan bagaimana seharusnya butir ini dan ini dilaksanakan. Tetapi yang saya sudah katakan, memang MOU untuk memenuhi 100% sangat penting. Tetapi ini bukan manual, ini hanya fondasi. Artinya di satu sisi MOU Helsinki sangat penting sebagai dokumen dan dasar untuk implementasi apa yang dijanjikan di Helsinki. Tetapi di atas itu UUPA, pemerintahan lain, ya, itu yang menjadi sama pentingnya seperti MOU Helsinki. Pak Juha, tadi Pak Juha sebut kalau kita mau lebih baik, ya, terutama dalam pengelolaan ekonomi, kemudian migas, kemudian tata kelola pemerintahan, maka apa yang tadi Pak Juha sebut sebagai transparansi. Ya. Nah, bagaimana kemudian transparansi di tingkat lokal? Ya, Pak Juha, kita tahu Pak Juha ada banyak juru dinggam itu yang hari ini ada yang sudah meninggal, ada yang sudah sangat tua dan seterusnya. Artinya ini butuh butuh transparansi dalam konteks bagaimana Damai Aceh ini itu harus dikelola dengan baik supaya tidak muncul gerakan-gerakan baru yang membuat ini tidak produktif untuk Aceh dalam konteks bagaimana membangun lebih cepat, ya. Pada sisi lain kita sangat miskin tapi uangnya banyak. Ini kan anomali-anomali yang perlu kita pikirkan bagaimana supaya produktivitas perdamaian Aceh ini harus lebih harus lebih maksimal. Nah, poin pentingnya Pak Juha, bagaimana membangun damai ini itu berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi Aceh. Ya, saya pendapat ini sangat banyak tergantung dari pemerintah pusat. Itu pemerintah pusat dia lihat NKRI satu negara bangsa besar. Dia harus hitung dan dia harus juga ukur dan dia harus evaluasi.
apakah pemerintah pusat sudah usahakan maksimal supaya Aceh bisa bangun kembali. Ya. Ya, Pak JK yang dorong 2006, Ya. dorong banyak ini dana otsus. Ya. Kenapa? Karena Pak JK dia katakan Aceh kan sudah rugi banyak 30 tahun konflik. Itu. Sekarang maksud saya kalau Aceh ekonomi yang kita sudah tahu dari data, Ya. investasi lain-lain lambat di belakang. Itu pemerintah Aceh sendiri tidak bisa bikin banyak. Kenapa? Karena, Menurut Pak Joha? karena uang adalah kunci. Yang pemerintah Aceh dan masyarakat Aceh bisa membuat adalah konsolidasi politik. Ya. Karena kalau politik di Aceh stabil, itu investor satu kekhawatiran lebih kurang. Ini kan pasti semua tahu. Ya. Kalau investor lihat, wah itu masih Ada kericuhan. ya itu tidak memungkinkan mudah ambil keputusan investasi. Tetapi di satu sisi yang punya sumber dana negara ini, yaitu kabinet, pemerintah pusat seluruhnya. Dia harus lihat bagaimana dia bisa fasilitasi. Seperti apakah dana otsus bisa dilanjutkan 10 tahun lagi, ya sampai 2037. Ya. Dan satu argumentasi yang logis. Karena banyak dari dana otsus dari 2007 sampai 2027 ya hangus karena ada peraturan. Dan terus terang tahun lalu saya heran. Wah, bagaimana begini? Karena itu kan yang Aceh melihat adalah jumlah semua dana otsus. Bukan dia lihat, oh tahun ini sekian saja. Dan kita harus ingat pada awal 2007, 8, 9, 10 Aceh, ormas pemerintah daerah tingkat 2 belum tersedia bikin proposal program supaya semua uang dana otsus bisa diterima oleh Jakarta. Ya, mungkin menurut saya, ya ini kan hanya pendapat warga negara asing, monitor Aceh dan perdamaian. Mungkin tanggung jawab untuk dana otsus yang akan dilanjutkan untuk 10 tahun lagi itu pemerintahan dan ambil keputusan 100% di Aceh, pemerintah Aceh, supaya dignity. Dan artinya ini momentum dalam ini pemerintah pusat melalui DPR RI sedang menyusun revisi UPA. Ya. Nah, dalam konteks itu bagaimana alokasi dana otsus dan seterusnya dan juga bagian hal-hal lain yang sifatnya administrasi pemerintahan. Dalam konteks revisi UPA, apa komentar? Ya, saya belum melihat semua butir apa yang mau direvisi. Yang paling mengerti dan tahu itu adalah pemerintahan Aceh. Ya, dan saya percaya apa yang diusulkan masuk akal. Ini kan yang saya sudah katakan tadi, yang penting pemerintahan lancar untuk memberi izin apapun. Kalau semua harus lewat dari Jakarta, baru ada persetujuan di situ. Ya saya juga rasa apa artinya pemerintahan Aceh. Ya kita tidak katakan kata otonomi, tetapi bentuknya seperti otonomi supaya dia punya kuasa dan hak yang seharusnya berdasarkan MOU. Pak Joha, saya kembali ke eksistensi pelaku-pelaku perdamaian dalam tubuh gerakan Aceh Merdeka. Beberapa orang sudah meninggal, beberapa orang yang sudah tua, Mualim sebagai gubernur juga sudah mulai kurang sehat dan seterusnya. Artinya generasi-generasi yang usianya sudah sangat tua kemudian. Nah, tapi kemudian kita bicara soal siapa sebenarnya penjaga perdamaian Aceh ke depan. Artinya
kemarin kericuhan 15 Agustus itu muncul orang-orang yang baru, ya, dari generasi muda, generasi remaja tua, tapi belum pernah kita lihat tiba-tiba muncul bicara soal Aceh. Nah, pertanyaannya bagaimana? Siapa kemudian yang menjaga damai Aceh ini? Kalau generasi kami kan sudah mulai tua dan ada yang sudah meninggal. Ya, itu kan ada dua pihak yang harus menjaga, itu pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat. Ya. Dua-duanya punya tanggung jawab tingkat sama. Ya. Itu untuk Aceh memang itu adalah satu transisi dari pimpinan dulu kepada Gen Z. Yap, Gen Z. Ya, dan itu harus dengan cara baik. Contoh saja, Pak Wagub masih lumayan muda, ya. Itu penting sekali. Apalagi Wagub ada pengalaman dari DPR RI dan lain-lain. Tetapi itu harus mungkin ada struktur komite yang 3 tahun atau 5 tahun. Ya. Ini contoh seperti Wali Nangro, institusi Wali Nangro untuk 5 tahun. Ya. Perhatian juga dari luar, saya rasa akan tetap ada. Karena contoh mana dunia melihat untuk proses perdamaian yang sukses? Karena contohnya tidak ada. Apa kuncinya untuk sukses rundingan Helsinki? Itu adalah tersedia pihak dua-dua untuk musyawarah, bertemu langsung, diskusi semua hal. Itu kita perlu sekali untuk tangani konflik-konflik yang sekarang ada di mana-mana dan perang yang muncul terlalu banyak. Pak Juha, esensi damai sebenarnya adalah kesejahteraan. Ya, masyarakatnya tersejahtera. Tapi kenapa muncul misalnya beberapa gejolak beberapa hari ini? Itu kan bisa kita lihat bahwa ada panggung belakang itu yang mulai tidak puas. Tidak puas karena distribusi kekuasaan, distribusi ekonomi dan seterusnya. Ya. Apakah Pak Juha melihat ini menjadi atensi internasional? Saya rasa pasti menjadi atensi seperti apa yang terjadi kemarin. Tidak mungkin ada 5 negara ASEAN yang ikut AMM atau negara-negara Uni Eropa yang tepuk tangan dan senang. Tidak, terbalik. Mereka rasa sedih dan pasti ada perhatian kalau proses perdamaian Aceh tidak maju dengan baik. Itu sudah jelas. Jelas, Pak. Ya. Walaupun masyarakatnya miskin. Ya. Ini kalau kita bandingkan ya dari aspek perspektif mana Aceh miskin. Ya kalau dibandingkan provinsi-provinsi lain ya mungkin agak di bawah. Inflasi ya itu agak tinggi karena bencana alam dan faktor-faktor lain. Kita harus perbaiki ini. Itu sudah jelas. Tetapi itu tidak bisa sendiri pemerintah pusat buat. Tidak bisa juga pemerintah Aceh kalau tidak dia punya alat-alat dan tidak punya uang. Mungkin satu hal kenapa muncul ini kritik atau tidak kepuasan. Mimpi atau harapan bahwa MOU Helsinki perdamaian akan angkat kita ke surga. Mengerti maksud saya bahwa semua beres. Tidak. Kita harus kerja keras sama-sama supaya kepercayaan dari luar, dari investor, dari pemerintah pusat, dari aparat dan terbaliknya di Aceh supaya ini suasana dan soil rasa itu menumbuh itu kepercayaan. Ya.
Pak Juha, dengan situasi Aceh hari ini, pada sisi lain kita tahu bahwa investor untuk menanam modal di Aceh itu sangat sedikit sekali. Ya. Pak Juha bagaimana melihat? Apakah minat investor untuk menanam modal di Aceh, berinvestasi di Aceh masih sangat relevan, masih sangat cocok, masih sangat terbuka, atau gimana menurut Pak Juha? Ya, menurut saya itu ada beberapa faktor apa yang investor lihat. Investor dalam negeri, investor dari luar negeri. Satu, stabilitas politik. Ya. Apakah ini semua partai yang ada di Aceh, di DPRA, bisa kerjasama dan dukung Aceh maju. Ya. Kedua, daerah pasca konflik, jangan ada tanda-tanda bahwa konflik bisa lagi kembali seperti kemarin. Itu tidak mungkin bagus, ya. Saya mengerti kadang-kadang orang tidak bisa tahan emosi, tetapi kalau hari-hari kekhususan tidak bisa ambil batu dan lempar aparat karena pasti akan lebih intens itu konflik. Ketiga, itu birokrasi. Apakah itu izin-izin dan lain-lain di Aceh lebih lancar daripada wilayah lain? Kalau itu kita bisa mencapai, itu investor tertarik. Stabilitas politik ada, tidak akan lagi konflik kembali, apalagi positif, suasana positif, birokrasi positif untuk dapat izin. Maaf kalau saya katakan juga tidak boleh ada kelompok di Aceh yang memikir mereka punya hak untuk campur tangan dalam proses perizinan untuk kepentingan sendiri atau kelompok mereka. Ini kan ada red flag. Itu investor, dia tersinggung, dia maju melalui atau menurut regulasi yang ada, tetapi tidak tiba-tiba ada pihak dari luar proses resmi. Mengerti maksud saya? Saya tidak mau sebut langsung, tetapi jangan ada tanda-tanda begini. Seperti itu. Ya, saya bukan ahli, tetapi itu sudah jelas bahwa minyak dan gas, sektor minyak dan gas masih punya potensi besar untuk ekonomi Aceh. Mudah-mudahan pemerintah daerah Aceh dan pemerintah pusat bisa ada persetujuan bahwa kalau ada investasi besar bahwa itu lebih untungkan Aceh daripada yang ada sekarang regulasi dan perizinan. Contoh investasi besar salah satunya adalah Blok Andaman. Ya. Dan itu sudah mulai ada sinyal bahwa ada yang pro terhadap eksplorasi dan produksi di laut. Ada yang juga kontra supaya ini jangan di laut, harus di darat, supaya menimbulkan multiplier effect kalau di darat. Nah, Pak Juha, apakah Blok Andaman itu bisa tidak kemudian dijadikan sebagai alasan sumber konflik baru di Aceh? Ya, itu beberapa hal bisa menjadi sumber konflik, sumber alat konflik baru. Justru itu harus dijaga dengan baik dan harus ada musyawarah, diskusi, transparansi. Ya, transparansi. Itu karena itu kalau ada itu hasil dari pencarian eksplorasi yang besar. Artinya hasil besar dari Laut Andaman, itu jelas ada efek ada potensi efek sangat bagus untuk Aceh. Jangan kemudian malah menjadi potensi konflik. Ya, bisa kita harus hindari itu. Ya, kalau tidak transparan dan kalau tidak masuk akal menurut orang Aceh. Artinya
kalau pengolahan dan tidak ada transparansi dalam produksi dan eksplorasi blok migas, blok Andaman itu memiliki potensi terhadap konflik. Ya, itu pasti karena ada salah pengertian atau ada konspirasi, ada rumor-rumor. Ya. Itu dimanfaatkan oleh orang yang tidak sesuai informasinya ya. Ya. Oke. Ya. Pak Juha, ini sudah 21 tahun. Kalau saya sering mengibaratkan 21 tahun kalau di Indonesia itu seorang sudah jadi mahasiswa dia. Ya. Ya, usia 20 tahun sudah mahasiswa dan semester 4 atau 5. Ya, itu kan semester yang mau berakhir. Ya. Sudah mau jadi sarjana dia. Pak Juha melihat apakah kita masih berada pada positive pitch atau negative pitch? Sangat positif. Sangat positif. Sangat positif. Berapa persen? Saya harus optimis dan over optimis, dan juga harus kita usahakan dan kerja. Ya, ini kan tinggal hanya 19 tahun. HUT RI 100 tahun. Ya. Benar? Ya. Ya, ini kan besok. Ya. HUT Indonesia 81 tahun. Ya. Tinggal 19 tahun. Itu sudah pasti, itu common sense. Pemerintah pusat, aparat, semua elit Indonesia mau Aceh tetap contoh bagus sebagai resolusi konflik, stabilitas Indonesia, tetapi contoh untuk di luar juga. Justru itu dasar saya, tidak mungkin perdamaian Aceh, perhatian Aceh akan lepas dari pemerintah pusat. Dan berapa persen? Ya kalau over optimistic ya 97%. Sudah. Dalam konteks ini Pak Juha sebagai orang yang terlibat dalam perjanjian MOU Helsinki secara pribadi atau lembaga atau institusi, apa tanggung jawab moral Pak Juha dalam menjaga damai Aceh ini? Ya, tentu saya perhatian tinggi sampai sekarang. Sayang sekali ada kegiatan lain dan tanggung jawab lain yang saya tidak bisa sering saya harap ke Aceh. Tetapi mungkin dalam tahun-tahun depan, ini kan 4 tahun lagi, kita sudah 30 tahun perdamaian Aceh. Mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kunjungan saya ke Aceh. Tetapi perhatian saya tetap akan seumur hidup. Ke Aceh? Ke Aceh dan perhatian perdamaian. Mudah-mudahan masih target saya masih minimum 44 tahun lagi hidup. Ke depan hidup. Ya. Sudah sangat tua tuh Pak Juha. Ya, itu lumayan tua. Itu target saya 111 tahun. Usia Pak Juha. Ya, kalau dikasih. Ya, kalau dikasih ya. Ya. Pak Juha, ada nggak baru-baru ini misalnya semalam atau kemarin orang-orang luar, aktivis-aktivis internasional atau negara-negara luar itu yang menghubungi Pak Juha menanyakan kondisi Aceh? Tidak ada banyak, hanya satu-satunya, dan saya katakan ya mungkin ini hanya satu terjadian, bukan akan lanjut seperti ini. Berdasarkan tidak kepuasan, khusus itu bencana alam November tahun lalu. Pak Juha yakin ini nggak akan terjadi lagi? Saya tidak bisa yakin, tetapi harapan saya tinggi. Harapan saya tinggi. Semua kelompok, semua pihak, ya, utama ya masyarakat Aceh, kemudian aparat-aparat, kita selalu cari akses jembatan musyawarah. Biar ada seperti kemarin muncul itu stres, tensi. Ya. Tapi Pak Juha melihat nggak bagaimana sikap humanis aparat pemerintah dalam mengelola kericuhan kemarin? Artinya apakah itu relevan sekali dengan perdamaian, atau bagaimana posisi aparat dalam kemudian mengontrol suasana kericuhan? Ya, harus kita beri apresiasi atau bagaimana pandangan? Tentu harus. Itu
yang saya sudah katakan, aparat juga manusia, emosi bisa muncul mudah, Ya. ya. Khusus aparat, apakah polis, apakah TNI, karena dia punya kuasa banyak, Mm-mm. dia harus mental strength lebih daripada masyarakat Ya. dan orang yang mungkin mau provokasi. Ya, kita harus mental strength supaya jangan kita keluar dari koridor yang kita ditargetkan. Ya. Ditargetkan tidak ada demo kekerasan. Ya. Ya, nah, itu. Tetapi ya itu pasti internal. Seperti apa terjadi yang kemarin, pasti internal polis, aparat, pasti mereka diskusi bagaimana apakah lain kali bisa ada jalur lebih bagus, lebih halus. Ya. Tetapi sekaligus masyarakat Aceh harus juga pikir apakah ini pintar, apakah Ya. baik ini. Bagus atau tidak? Ya, seperti naikkan bulan bintang di Masjid Raya, ya. Kita harus ingat bahwa gubernur yang juga ketua KPA, Ya. dia ingatkan melalui surat tanggal 14 kemarin dulu. Ya. Oleh karena sensitivitas bendera GAM diminta dan diarahkan jangan dinaikkan. Ya, jangan dinaikkan. Walaupun ada kemudian yang menaikkan juga. Ya, ada, tetapi seperti saya bilang itu tidak kondusif. Itu hal-hal kecil seperti saya katakan, ini bendera terlalu banyak emosi, terlalu banyak perhatian dari semua pihak. Penting, Ya. penting, tetapi juga bukan seperti bencana alam atau bukan hal seperti UPA lain-lain. Kita harus lihat ada arti, tetapi artinya tidak ke arah yang ada interpretasi. Ya. Pak Juha, terakhir, artinya Pak Juha hari ini di Aceh, dan tadi sudah Pak Juha sampaikan bahwa kericuhan dalam momentum Hari Damai ini jangan terulang. Nah, Pak Juha sebagai seorang pelaku yang masih hidup, Pak Juha bisa membangun interaksi dengan GAM dan juga dengan Pak JK dan seterusnya. Artinya harus ada solusi, harus ada rekomendasi dan pesan supaya damai Aceh ini tidak retak. Apa yang pesan, rekomendasi dan pesan terutama untuk generasi muda Pak Juha? Ini kita menjadi sedikit kaget, ya, ada generasi muda yang usia remaja Gen Z itu terlibat dalam kericuhan kemarin. Ya, untuk generasi baru Gen Z, yang paling penting adalah dia mengerti di mana-mana di dunia kalau konflik semua menderita, semua menangis. Ya. Itu konflik bersenjata adalah hal terakhir yang kita harap atau mimpi. Justru itu maksimal kita harus usahakan tidak jadi konflik bersenjata dan kekerasan. Itu. Evaluasi juga bagaimana kita bisa mencapai konflik bisa berhenti di Jakarta, di Aceh. Karena itu adalah satu bibit untuk mengerti. Belajari juga bagaimana progres di Aceh kalau kita bandingkan 20 tahun lalu, 2005 atau 2026. Ya. Pasti banyak hal yang jauh lebih baik daripada 21 tahun lalu. Itu. Kemudian banyak tergantung dari kepercayaan antara pemerintah Aceh, termasuk KPA, dan pemerintah pusat. Makin sering mereka bertemu, makin bagus. Saya minta maaf kalau saya sedikit campur. Ini urusan dalam negeri, tetapi harap tahun depan ada menteri dari kabinet paling kurang 2 atau 3 yang akan hadir tanggal 15 Agustus di Banda Aceh dari kabinet. Tahun depan hari sama, hari Sabtu, 15 Agustus hari Sabtu juga. Artinya pidato negara 14, hari Jumat 14 Agustus bisa saja gampang ambil pesawat sore, malam, tanggal 14 ke Banda Aceh, atau
pesawat pagi tanggal 15, nanti kita adakan acara jam 12. Ya. Itu pesan saya. Itu adalah dignity untuk proses ini dan Aceh. Baik, makasih Pak Juha telah hadir berbagi di ruang edukasi Sago TV, dan kehadiran Pak Juha ini bisa membuat kita lebih tercerahkan, dan kita berdoa supaya damai Aceh ini bisa berkelanjutan hingga belasan tahun ke depan. Terima kasih Pak Juha. Selamat sore. Terima kasih banyak atas undangan dan senang hati saya bisa diskusi dengan Sago TV. Baik. Semoga sukses. Baik, makasih Pak Juha. Sama. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.